Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya Lena Cahyani dengan NPM 1906 1040 350. Nah, jadi di sini itu saya akan mempresentasikan hasil program bimbingan dan konseling berdasarkan DCM atau daftar cek masalah. Nah, jadi asesmen ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Baitul Salam. Jadi profil singkat tentang sekolah. Jadi nama sekolah SMP Negeri 1 Baitul Salam. Alamat sekolah Jalan Laksamana Hayati, kilometer 9, Kaju, Kecamatan Baitul Salam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Kelas 9, tahun pelajaran 2001-2022. Nama kepala sekolahnya yaitu Irwanuddin SAG. Nama guru BK atau konselor yaitu Intan Irmayana. Jadi tanggal pengadministrasian DCM ini yaitu pada tanggal 9 Februari 2022. Nah, jadi di sini itu saya akan menjelaskan tentang rasional, dasar hukum, visi misi, deskripsi kebutuhan, rumusan tujuan, komponen program, bidang layanan, rencana operasional atau action plan, pengambilan topik, evaluasi pelaporan dan tindak lanjut, sarana prasarana, anggaran biaya, program semesteran, dan yang terakhir itu ada lampiran-lampiran. Nah, langsung saja yang pertama itu ada rasional. Nah, jadi layanan BK yang akan diselenggarakan di SMP Negeri 1 Baitul Salam itu yaitu berkomitmen untuk membantu penyelesaian berbagai problem yang didapati siswa, termasuk pula memfasilitasi pencapaian optimal dari bakat dan minat yang dimiliki siswa di SMP Negeri 1 Baitul Salam tersebut. Kemudian ada dasar hukum. Nah, jadi dasar hukum dalam program ini ada terdiri dari 10 jenis atau 10 bagian. Jadi salah satunya yaitu seperti POP BK SMK pada tahun 2016, Permendiknas nomor 111 tahun 2014 tentang BK pada pendidikan dasar, Permendiknas Republik Indonesia nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor, dan masih banyak lagi atau dan lain-lain. Kemudian selanjutnya itu ada visi dan misi. Nah, jadi yang pertama itu di sini ada visi dan misi dari SMP Negeri 1 Baitul Salam. Visinya yaitu terwujudnya siswa yang berprestasi, terampil dalam berbuat, berdisiplin tinggi, dan berbudi pengerti dalam segala tindakan. Selanjutnya ada misi dari SMP Negeri 1 Baitul Salam. Pertama itu ada menerapkan disiplin bagi siswa dan guru, meningkatkan mutu siswa dengan belajar, giat untuk menguasai pelajaran secara sesuai dengan tindakan kurikulum secara optimal, melaksanakan proses pembelajaran secara efektif, menumbuh kembangkan semangat berjuang, membantu siswa untuk menggali potensi dirinya, menanamkan penghayatan terhadap ajaran agama, dan yang terakhir itu menanamkan rasa kepedulian dalam diri siswa. Selanjutnya itu ada visi dan misi bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Baitul Salam. Visinya yaitu memandirikan dalam pengentasan masalah demi terbentuknya kepribadian yang berkarakter. Selanjutnya ada misinya yaitu melaksanakan bimbingan dan konseling secara efektif agar peserta didik tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Kemudian menumbuhkan setiap kompetitif untuk meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Yang terakhir itu ada memberikan layanan seluas-luas kepada peserta didik dalam upaya pengentasan setiap permasalahan. Nah, selanjutnya itu ada deskripsi kebutuhan. Jadi deskripsi kebutuhannya yaitu pertama, deskripsi kebutuhan itu merupakan kebutuhan peserta didik atau konselor dapat diidentifikasikan berdasarkan asumsi teoretik dan hasil asesmen kebutuhan yang dilakukan. Nah, jadi dalam melaksanakan tugasnya, guru BK itu terlebih dahulu menyusun daftar kebutuhan atau sering dibilang dengan need assessment. Jadi tujuannya yaitu untuk penyusunan instrumen tersebut untuk mengetahui kebutuhan dan permasalahan konseling. Nah, di sini ada profil kelas dari kelas 93 di SMP Negeri 1 Baitul Salam. Nah, jadi di sini itu bidang yang paling tinggi itu yaitu bidang sosial, yaitu sebanyak 7%, kemudian disusul oleh pribadi 6%, kemudian ada belajar 5%, dan yang terakhir itu atau terkecil itu adalah bidang karir 2%, sebanyak 2%. Nah, jadi di bidang di layanan responsifnya atau segera di sini
ada 3 item. Jadi ada 3 item, yaitu di nomor item 1, 8, dan 10, yaitu di pribadi ada 2 dan di sosial ada 1. Kemudian di bidang di tinggi itu ada 15 item, disusul dengan tingkat presentasi tingkat sedang itu ada 23 item, dan rendah itu ada 84 item. Jadi di sini di presentasi yang paling tinggi itu ada di responsif, yaitu 3, ada 1, 8, dan 10. Kemudian selanjutnya ada profil peserta didik. Nah, jadi jumlah konseli di dalam kelas yang saya mengambil hasil asesmen itu ada 22, laki-laki 14 dan perempuan 8. Jadi kategori kurang baik di sini itu ada 5 orang. Kemudian ada rumusan deskripsi kebutuhan. Nah, jadi rumusan deskripsi kebutuhan ini diidentifikasikan berdasarkan asumsi tentang tugas perkembangan yang harusnya dicapai peserta didik, dan asesmen kebutuhan telah dilaksanakan pada tahap sebelumnya. Nah, jadi hasil asesmen inilah yang akan menjadi deskripsi kebutuhan yang akan difasilitasi dalam pencapaian tujuan layanan yang akan diberikan. Nah, jadi sini tuh ada contoh dari rumusan kebutuhan. Jadi di sini itu contohnya itu ada bidang layanan, bidang layanannya itu bidang pribadi. Jadi hasil asesmen kebutuhan. Jadi di sini itu diambil berdasarkan item pertanyaan instrumen DCM. Nah, contoh yang pertama itu ada saya sering sakit kepala. Jadi rumusan kebutuhannya itu harus peserta didik itu menjaga kesehatan dan pola hidup sehat. Di sini kemudian juga ada di bidang karir. Hasil asesmen atau butir itemnya yaitu saya sering khawatir tidak dapat berdiri sendiri kelak. Jadi di sini tuh peserta didik harus menumbuhkan rasa percaya dirinya. Begitu juga dengan bidang layanan sosial dan belajar. Selanjutnya, jadi selain kebutuhan peserta didik, sarana prasarana juga dibutuhkan untuk mendukung kesuksesan penyelenggaraan layanan bimbingan konseling di sekolah. Jadi adapun sarana prasarana yang dibutuhkan antara lain yang pertama itu ruang bimbingan konseling. Kemudian itu di sini itu guru BK itu harus membuat proposal permohonan pengadaan ruang kerja profesi BK yang sesuai dengan contoh dalam Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah. Nah, kemudian itu perangkat komputer untuk mengolah, menghimpun, dan menyimpan data peserta didik. Jadi di sini juga guru BK itu dapat membuat proposal permohonan pengadaan instrumen yang standar. Nah, jadi di sini itu ada deskripsi hasil DCM. Jadi berdasarkan tabel yang telah saya jelaskan tadi, jadi permasalahan tertinggi terdapat pada bidang pribadi, yaitu sebesar 6%, diikuti oleh bidang sosial sebesar 7%, kemudian bidang belajar sebesar 5%, dan yang terakhir itu bidang karir sebanyak 2%. Jadi, adapun butir masalah yang paling tinggi itu adalah tentang mengalami masalah karena sering merasa sakit kepala. Jadi itu dipilih oleh 10 konseli, kemudian ada merasa terlalu kurus dipilih oleh 10 konseli, dan sering merasa malas belajar dipilih oleh 9 konseli. Jadi sementara itu juga ada peserta didik yang paling banyak memiliki masalah, yaitu siswa yang berinisial RM, yaitu memiliki 40 masalah atau sebanyak 17%, dan yang kedua itu ada CT, yaitu 27 masalah atau sebanyak 11%. Selanjutnya ada rumusan tujuan. Nah, jadi rumusan tujuan ini yaitu disusun berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan atau hasil deskripsi kebutuhan oleh peserta didik. Kemudian juga rumusan ini juga akan dicapai dan disusun dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai peserta didik atau konseling setelah memperoleh layanan bimbingan konseling. Contohnya di sini itu ada bidang layanan itu bidang pribadi. Jadi rumusan kebutuhannya seperti mengatur pola hidup sehat dan menjaga kesehatan. Nah, jadi tujuan dari layanan tersebut itu peserta didik ini harus dapat mampu menjaga kesehatan dan mengatur pola hidup yang sehat.
Kemudian ada juga contohnya di bidang belajar, rumusan kebutuhannya itu bersyukur, pemahaman mengenai pentingnya pendidikan. Nah, jadi tujuan layanannya itu peserta didik dapat memahami betapa pentingnya pendidikan untuk masa depan. Begitu juga dengan contoh dari bidang sosial dan karir. Selanjutnya itu ada komponen program. Jadi komponen program BK di SMP Negeri 1 Batu Salam itu Kabupaten Aceh Besar terdiri dari layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif dan serta dukungan sistem. Nah, jadi di sini itu terdapat perhitungan waktu layanan per pekan. Yang pertama itu ada layanan dasar. Jadi di sini layanan dasar itu sebanyak 35% dikali 24 sama dengan 8,4 jam. Kemudian ada layanan peminatan dan perencanaan individual yaitu 25% kali 24 sama dengan 6 jam. Layanan responsif sama dengan layanan peminatan dan perencanaan individual yaitu sama-sama dengan 6 jam, 25% kali 24. Terakhir itu ada dukungan sistem yaitu 15% kali 24 sama dengan 3,6 jam. Nah, jadi total semua itu 100% kali 24 sama dengan 24 jam. Nah, perlu diingat bahwa di sini itu harus memiliki persentase 100% dan harus memenuhi 24 jam dalam seminggu. Ini contoh dari komponen program layanan dasar. Jadi di sini ada nomor item 1. Jadi materi layanannya itu pentingnya motivasi dan semangat dalam hidup. Jadi jumlah layanan itu ada 27. Begitu juga dengan layanan perencanaan individual, seperti menerima kekurangan diri, materi layanannya, terus jumlah layanan itu ada 14. Layanan responsif yaitu sama saja dengan layanan yang lainnya, cuman berbeda item saja. Kemudian yang selanjutnya itu ada bidang layanan. Nah, jadi ada 4 bidang layanan dalam BK. Yang pertama itu ada bidang pribadi. Jadi bidang pribadi itu merupakan suatu proses pemberian bantuan dari guru BK untuk memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan dan merealisasikan keputusannya secara bertanggung jawab, sehingga dapat mencapai perkembangan secara optimal dan mencapai kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan dalam kehidupannya. Selanjutnya itu ada bidang sosial. Nah, jadi bidang sosial itu merupakan suatu proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli untuk memahami lingkungan yang dapat melakukan interaksi sosial secara positif, terampil berinteraksi sosial, mampu mengatasi masalah-masalah sosial yang dialaminya. Nah, jadi sehingga si peserta didik itu dapat mencapai kebahagiaan dan kebermaknaan dalam kehidupannya. Selanjutnya yang ketiga itu ada bidang belajar. Nah, jadi bidang belajar itu merupakan suatu proses pemberian bantuan kepada peserta didik dalam mengenali potensi diri untuk belajar, seperti memiliki sikap dan keterampilan belajar, terampil merencanakan pendidikan, memiliki kesiapan menghadapi ujian. Jadi di sini itu agar peserta didik itu dapat mencapai kesuksesan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Yang terakhir itu ada bidang karir. Nah, jadi bidang karir itu merupakan proses pemberian bantuan oleh guru BK untuk mengalami pertumbuhan, perkembangan, eksplorasi, aspirasi, dan pengambilan keputusan tentang karir. Jadi sepanjang rentang kehidupan secara rasional dan realitas berdasarkan informasi potensi diri dan kesempatan yang tersedia di lingkungan kehidupannya, sehingga si peserta didik ini dapat mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. Selanjutnya itu ada rencana operasional atau action plan. Jadi action plan ini merupakan suatu rencana yang menguraikan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang didapat dari hasil asesmen terdapat kondisi peserta didik atau konseli serta standar kompetensi kemandirian siswa atau SKKPD. Jadi ada contohnya di sini tuh saya menggunakan bidang layanan pribadi. Tujuan layanannya itu peserta didik dapat mampu menjaga kesehatan, mengatur pola hidup yang sehat. Komponen layanan yaitu layanan responsif, strategi layanan, bimbingan klasikal, materi layanan yaitu di sini materi yang digunakan yaitu menjaga pola hidup sehat. Metode yang digunakan pada layanan tersebut yaitu ceramah, diskusi, dan grup exercise.
Media yang digunakan yaitu PPT, laptop, dan alat tulis. Kemudian evaluasinya, kalau evaluasi proses yaitu wawancara dan observasi, sedangkan evaluasi hasil yaitu menggunakan wawancara dan LKS atau lembar kerja siswa. Ini merupakan contoh dari action plan bidang sosial, belajar, dan karir. Nah, jadi selanjutnya itu ada pengembangan tema atau topik. Jadi tema atau topik ini merupakan rincian lanjut dari identifikasi deskripsi kebutuhan peserta didik atau konseling dalam aspek perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir yang akan dituangkan dalam RPLBK. Jadi di sini ada contohnya. Yang pertama itu bidang pribadi juga, ada nomor item 1, bidang layanan pribadi. Tujuan layanan yaitu di sini peserta didik dapat mampu menjaga kesehatan dan mengatur pola hidup sehat. Topik atau tema yang materi layanan yang diberikan yaitu menjaga pola hidup sehat. Nah, jadi di sini itu ada submateri yang akan diberikan kepada peserta didik pada saat melakukan pelaksanakan bimbingan konseling tersebut. Di sini yang pertama itu ada peserta didik, pertama pengertian pola hidup sehat, tujuan dan manfaat pola hidup sehat, cara menjalani pola hidup sehat, mengetahui kebiasaan yang dapat mengganggu kesehatan, dan yang terakhir itu penyakit yang timbul akibat tidak menerapkan pola hidup sehat. Jadi alokasi waktu yang digunakan yaitu 2 jam pelajaran. Selanjutnya itu ada evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. Nah, jadi evaluasi itu merupakan jadi evaluasi ini secara umum ditunjukkan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan program yang telah ditetapkan. Jadi dalam BK ada 2 evaluasi. Yang pertama itu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Kemudian ada pelaporan. Jadi pelaporan itu merupakan suatu langkah lanjutan setelah evaluasi. Jadi isi dalam laporan ini lebih bersifat mendeskripsikan dan memberi uraian analisis terhadap hasil yang telah dicapai dalam kegiatan evaluasi sebelumnya. Selanjutnya itu ada tindak lanjut. Nah, jadi tindak lanjut itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Selanjutnya ada sarana dan prasarana. Jadi prasarana pokok yang diperlukan ialah ruangan BK yang cukup memadai sehingga ruang dimaksud itu hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga peserta didik yang berkunjung merasa senang dan nyaman, serta ruangan tersebut dapat digunakan untuk pelaksanaan berbagai jenis kegiatan layanan BK, baik individu maupun kelompok sesuai dengan asas-asas dan kode etik BK. Nah, di sini itu ada contoh sarana dan prasarana. Yang pertama itu ada uraian kebutuhan. Jadi di sini itu ruang bimbingan dan konseling. Terus dispesifikkan lagi seperti ruangan 3x3, kursi 10, AC, dan penerangan. Jadi satuannya 1. Kemudian harganya diperkirakan 10 juta. Jadi manfaat dari hal tersebut yaitu efektivitas pelaksanaan layanan BK. Kemudian yang selanjutnya itu ada kebutuhan seperti perangkat komputer. Jadi spesifiknya itu seperti perangkat komputer, mouse, hard disk, dan keyboard. Jadi satuannya 1 juga. Terus harga diperkirakan yaitu 7 juta. Manfaatnya yaitu mengolah, menghimpun, dan menyimpan data peserta didik serta data administrasi. Selanjutnya itu ada anggaran biaya. Nah, jadi rencana anggaran berisi uraian kegiatan dan rincian besar anggaran yang dibutuhkan. Jadi jumlah besar anggaran menunjukkan kebutuhan besaran anggaran untuk mendukung keterlaksanaan program BK. Jadi rancangan anggaran disusun ini mendukung implementasi program secara cermat, rasional, dan realistik. Ada di sini contoh dari anggaran biaya. Nah, pertama itu ada seperti kunjungan rumah. Jadi volumenya itu 1 orang peserta didik kali 10 OB kali 100.000. Jadi jumlah diperkirakan itu 1 juta. Begitu juga dengan contoh pembuatan media. Nah, selanjutnya itu ada program semester ganjil di SMP Negeri 1 Batu Salam, Kabupaten Aceh Besar. Jadi di sini itu yang pertama itu ada jenis kegiatan layanan. Contoh pembagian
tugas guru BK atau konseling atau asesmen kebutuhan. Nah, jadi di sini itu tujuannya itu terungkapnya kebutuhan peserta didik atau konseling. Jadi jenis kegiatan ini dilaksanakan pada akhir bulan Juli, yaitu pada minggu ketiga dan keempat. Begitu juga dengan yang lainnya. Jadi di sini juga ada contoh dari layanan dasar menggunakan bimbingan klasikal. Jadi pentingnya makan makanan bergizi, yaitu fungsi di sini menggunakan fungsi pemahaman, termasuk juga ke bidang pribadi, dan manfaatnya di sini itu peserta didik mampu mengatur pola makanan dan memakan makanan yang bergizi. Jadi kegiatan ini dilaksanakan di bulan Juli pada minggu ketiga. Begitu juga seterusnya. Nah, selanjutnya itu ada program semester, tapi di program semester genap di SMP Negeri 1 Batu Salam, Kabupaten Aceh Besar. Jadi hampir sama dengan program semester yang saya jelaskan tadi, cuman item dan kapan dilaksanakan kegiatan tersebut, cuman itu saja yang berbeda. Nah, selanjutnya itu ada lampiran-lampiran. Jadi di sini itu yang pertama itu ada RPL bimbingan klasikal. Nah, jadi RPL di sini itu tidak jauh beda dengan RPL yang sering kita buat, yang terdiri dari format komponen layanan. Jadi di sini komponen layanannya bidang layanan dasar, bidang layanan pribadi, topik temanya yaitu pentingnya perilaku bersyukur, fungsi layanan pemahaman dan pengembangan, tujuan umum peserta didik dapat memahami dan mampu menerapkan rasa syukur yang telah diberikan nikmat oleh Allah SWT. Tujuan khususnya yaitu yang pertama itu peserta didik dan konselor dapat mengetahui manfaat dari bersyukur. Peserta didik dapat menerapkan rasa syukur. Jadi formatnya hampir sama dengan format bimbingan klasikal pada umumnya. Nah, selanjutnya itu ada RPL bimbingan kelompok. Format bimbingan kelompok juga tidak jauh beda dengan format RPL bimbingan klasikal. Mungkin RPL bimbingan kelompok itu lebih singkat. Bisa teman-teman lihat. Nah, selanjutnya itu ada RPL konseling kelompok. Nah, jadi RPL konseling kelompok ini sangat jauh berbeda dari RPL bimbingan kelompok dan bimbingan klasikal. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa nama konseling itu harus disamarkan dan diganti menjadi K1, K2, K3, dan seterusnya. Dicantumkan hari dan tanggal, kemudian pertemuan keberapa, waktunya juga ditentukan atau dicantumkan, terus tempat dilaksanakan kegiatan tersebut, topiknya apa, dan media yang diperlukan nantinya apa. Nah, selanjutnya itu ada RPL konseling individual. Jadi konseling individual ini nggak jauh beda juga dengan konseling kelompok. Mungkin kalau konseling individual itu hanya sendiri, jadi nama konselingnya hanya terdiri satu orang saja dan inisialkan, jadi di sini itu K1. Kemudian dicantumkan juga hari dan tanggal pertemuan, waktu juga dicantumkan, tempatnya juga dicantumkan. Kemudian di sini itu cuma bedanya kalau konseling individual itu membuat gejala dari si konseling tersebut. Mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.